tidak menggunakan laboratorium itu dananya maksimal 30 juta, yang menggunakan laboratorium 50 juta, kemudian disertasi 120 juta maksimal, dan yang menggunakan laboratorium itu maksimal 150 juta. Nah, ini dokumen kelengkapan. Jadi yang pertama itu LOA yang harus dilengkapi, kemudian proposal penelitian. Nah, ini kenapa proposal penelitian? Karena teman-teman ketika mengajukan dana harus ada syarat sudah semprot terlebih dahulu. Dan nantinya akan ada surat pernyataan dari dosen pembimbing yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut sudah semprot dengan judul ini pada tanggal ini, seperti itu. Pun juga ada surat keterangan dari kampus. Nah, surat keterangan dari kampus ini gunanya untuk memastikan bahwa mahasiswa ini tidak menerima dana dari kampus untuk penelitiannya. Jadi pure nanti semua dananya dari LPDP, seperti itu. Nah, nanti akan saya tunjukkan juga berkas-berkasnya ini, dari mulai LOA, proposal penelitian, kemudian rancangan anggaran, terus surat pernyataan dari pembimbing, sampai surat keterangan dari kampus. Untuk proposal penelitian, kan masing-masing kampus nih mungkin ada perbedaan format juga, antara yang sosial juga atau yang sains juga. Cuman intinya di metodologi harus benar-benar ditekankan pakai metode apa, kemudian data yang dicari itu data apa, data sekunder ataupun data primer, terus menggunakan kualitatif atau kuantitatif. Nah, di situ nanti yang menunjukkan bahwasanya teman-teman ini sebenarnya butuh dana berapa sih, kayak gitu. Karena kan nanti ada keterangan-keterangan ya, misal dia pakai wawancara harus kemana, daerah mana, nanti dicocokkan juga sama rencana anggaran dari teman-teman sendiri. Nah, ini salah satu komponen, jadi komponen biaya yang diajukan. Jadi ada yang namanya bahan atau material habis pakai. Nah, di sini ada ATK, kemudian ada bahan habis pakai. Nah, ATK ini macam-macam nanti komponennya teman-teman, yang mulai dari kertas dan lain-lain lah. Nah, di sini juga dijelasin juga subkomponennya, dari mulai bahan kimia, pupuk, dan lain-lain. Terus ada yang konsumsi hanya untuk FGD, focus group discussion, dan ada juga souvenir. Nah, ini ketentuannya untuk yang lab maksimal itu 50% di bahan material habis pakai, kemudian yang non lab itu 30%. Kemudian untuk pengadaan, nah pengadaan ini dulu di pengadaan naskah atau proposal tesis, kemudian ada pengadaan instrumen dan pembelian data. Teman-teman juga bisa mencantumkan ini, misal ada pembelian data di lembaga lain kayak gitu. Nah, ini maksimal untuk yang lab itu 10%, dan yang non lab itu 30%. Nah, kemudian untuk honor uji dan sewa alat. Nah, ini misal honor uji material, honor validasi instrumen, proofreading, kemudian sewa alat. Nah, ini disediakan juga biayanya oleh LPDP. Untuk lab maksimal ini 30%, kemudian yang non lab ini 20%. Nah, ini yang lain-lain termasuk transportasi, teman-teman mungkin ada tiket pesawat untuk ke tempat yang dikunjungi, misal wawancara ataupun yang lain, kemudian akomodasi, terus pembelian software, dan lain-lain. Nah, ini biayanya untuk lab itu 10% dan non lab itu 20%. Nah, alur pengajuannya sebenarnya cukup simpel, teman-teman. Jadi di website Simonef masing-masing itu kan nanti teman-teman bakal buka, kemudian login lah, masing-masing login. Terus di bagian keuangan atau finansial, teman-teman nanti bisa request, new fund request. Terus pilih pengisian datanya. Untuk data di bagian dana penelitian, bantuan penelitian tesis atau disertasi, terus diisi semua datanya, berapa nominal yang diajukan sesuai dengan rancangan anggaran biaya. Terus teman-teman tinggal upload berkasnya, semuanya ya tadi, yang 5 tadi tinggal diupload, terus menunggu. Jadi nanti nunggu review dari LPDP, mana-mana dana yang disetujui dan mana-mana yang tidak disetujui. Jadi misal kita kadang ngajukan 8 juta atau 9 juta, itu biasanya yang
dicairkan itu di bawahnya itu biasanya. Jadi kadang ada yang full dicairkan semua dananya, ada juga yang tidak semuanya dicairkan seperti itu. Nah, ini untuk periode atau jadwal pengajuan teman-teman. Jadi di periode pertama sampai periode 10, jadi dimulai di akhir 2020, 14 sampai 23 Desember, kemudian di penilaian. Nah, ini ada review atau di penilaian dari LPDP di 28 Desember 2020 sampai 8 Januari 2020. Kemudian pengumuman hasilnya di 11 sampai 17 Januari. Nah, di setiap bulan biasanya ada masa-masanya, teman. Jadi misal di sini kan ada dari Desember, kemudian Januari, Februari, terus di Maret, terus di Mei, Juni, Juli, Agustus, sampai nanti balik lagi sampai akhir tahun lagi di 2021. Nah, teman-teman bisa mengajukan di masing-masing tanggal ini asalkan sudah memenuhi syarat, yaitu sudah seminar proposal ya. Jadi proposalnya udah ada, semua persyaratan udah ada, tinggal mengajukan aja di masing-masing tanggal tersebut.